Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin setelah sekian lama kita tidak melakukan pertemuan mengenai kuliah sore, kuliah asar. Nah, yang pertama, untuk materi yang kedua, kita akan masuk di bagian kontrol emosi sesuai request, emosi dan suasana hati. Nah, di PPT kali ini saya sendiri mengambil punya Ahmad Sahuri dan Anastasia Sari Kusumawati. Entah itu dari universitas mana, pokoknya izin Ahmad Sahuri. Oke, untuk capaian dan harapannya sih biar kamu lebih tahu gimana cara mengontrol emosi, mengenal apa itu emosi, fungsi dari emosi, perbedaan emosi dan suasana hati. Namun ini agak nanti kita ganti sesuai yang relevan lah. Untuk pertemuan pertama mungkin seperti ini gambaran awalnya. Nah, pakai ini aja lah ya. Sebentar. Kalau pakai slide nggak ada ini ya. Oh, ini ada nih. Oke. Untuk di PPT sendiri, seorang manajer keperawatan dikenal baik karena bawahnya memiliki sifat yang ramah dekat pembawahan. Oke. Kemudian sebelum masuk ya, kita harus tahu dulu apa itu emosi. Nah, kalau sesuai PPT ini, emosi merupakan perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Kemudian kalau perasaan hati, perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi dan seringkali meski tidak selalu muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus. Jadi, coba kita melihat ke Google. Bentar, oh belum connect bro, belum connect, sebentar, belum connect, kita belum connect wifi-nya. Coba kita cari ke Google, apa sih itu emosi? Nah, kita cari Google dulu, bentar, sebentar. Definisi dari emosi sendiri itu apa sih? Dan kenapa harus dikontrol? Nah, dari sini ya, emosi adalah secara umum, bentar. Nah, nih, emosi berasal dari bahasa Prancis yang namanya émouvere, berarti bergerak keluar. Ini artinya bergerak keluar, kayak kita mengeluarkan semuanya wah gitu. Nah, kalau secara dulu tuh memang dari orang-orang Prancis dulu namanya émouvere karena kita harus butuh gerakan untuk melampiaskan gitu, kurang lebih. Kemudian pengertian emosi secara umum adalah reaksi positif dan negatif atas dampak dari luar maupun diri sendiri. Nah, emosi nggak hanya marah, sedih, kesal atau sedih, ungkapan bahagia atau menangis, haru itu juga disebut emosi. Nah, kemudian secara ini kan, secara khusus sendiri, ternyata bukan cuma kita yang punya emosi, yang dikasih emosi oleh Tuhan. Nah, hewan juga dikasih emosi. Coba kita tanya dulu. Apakah hewan hewan mamalia ya yang kita maksud yang sama seperti kita yang melahirkan hewan mamalia? Apakah hewan mamalia memiliki emosi? Oke. Nah, hewan tuh juga punya
emosi. Hewan bisa takut, sedih, gembira, merupakan perilaku respon terhadap yang dialami oleh hewan itu sendiri. Jadi bisa senang juga kan. Nah, kok hubungannya apa, kok kita lagi belajar emosi malah kita cari hewan punya emosi apa enggak ya? Kembali lagi, kita merupakan ciptaan Allah, ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Nah, karena saking sempurnanya, kita dikasih emosi. Nah, kemudian bagaimana respon kita, respon dari diri kita, dan respon dari diri kita terhadap yang ada di sekitar kita. Jadi unsur dari luar itu bagaimana? Apakah kita, respon kita akan marah-marah, berlarut-larut seperti hewan? Kan hewan tidak diberikan akal. Nah, manusia diberikan akal dan emosi. Jadi apabila manusia emosi, terus dia itu marah, membludak-bludak, apa bahasanya tuh, berlarut-larut, sedih berlarut-larut, itu bisa dikatakan dengan hewan, karena hewan juga punya emosi. Cuman bagaimana respon kita untuk menghadapi emosi itu sendiri. Jadi gimana nih kita mikir, aku takut, aku cemas, gimana ya biar aku nggak cemas, biar aku nggak takut, dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian untuk apa ini, setelah memahami kondisi berkaitan psikologi, kepribadian, stres, aktivitas sosial, tidur. Nah, untuk aspek emosi sendiri kita kan dibagi menjadi macam-macam. Ada benci, takut, sedih, cemas, cinta, suka, interest, dan lain-lain kan. Kemudian emosi secara biologis dari sistem limbik yang ada di otak terletak di bagian batang. Ternyata, tahu gak sih, kita itu sama-sama kayak ular. Ular juga punya emosi yang persis di otak gitu. Jadi kita sama ular sama. Nah, makanya emosi manusia itu berbahaya. Jadi kita harus bisa mengontrol emosi dengan baik. Emosi senang, emosi sedih, takut, marah, terkejut, jijik, benci, dengki. Karakteristik emosi ya bisa dibaca sendiri kayak gini. Kemudian untuk teori, netral, marah, agresif, optimis. Nah, untuk lain-lainnya bisa nggak terlalu ini kan, nggak terlalu perlu dipikirkan. Jadi untuk kembali lagi ke PPT yang awal, untuk afeksi, emosi, dan suasana hati. Kalau emosi itu bisa disebabkan oleh kejadian yang spesifik. Contohnya misal kita di trigger oleh orang, dipancing biar marah, biar sedih, biar seneng, kan bisa kan, itu emosi. Kalau suasana hati itu penyebabnya nggak jelas, kadang tiba-tiba sedih, dan tiba-tiba ini, tiba-tiba marah, tapi itu bukan alasan untuk kita tidak bisa mengontrol. Jadi pentingnya, ini kan hubungan antara keduanya ya. Ini afeksi diberikan beragam perasaan. Ini afeksi namanya, beragam perasaan. Ini afeksi. Kemudian emosi kan dibagi dua, emosi dan suasana hati. Penyebabnya bisa bermacam-macam.
berakhir lebih lama. Kalau ini kan cepat, paling beberapa menit kita aduh ini. Kalau ini kan kepikiran, lebih ke kepikiran ya. Next, emosi dasar tuh yang kayak tadi: marah, cemburu, frustasi, tidak setuju, malu, benci, bahagia, bangga. Kalau sebelah dasar mempelajari ekspresi wajah, tetapi pendekatan ini terlalu kompleks untuk mudah diekspresikan oleh wajah. Untuk suasana hati sendiri bisa positif dan negatif. Kalau positif itu lebih ke emosi yang bergebu-gebu untuk meraih sesuatu yang kita inginkan. Kayak contohnya punya cita-cita atau punya sebuah target, yaitu nanti kembali lagi, nanti aspeknya yang harus dipikirkan itu lebih ke kita harus punya sesuatu yang dikejar. Nah, ini untuk bisa memiliki salah satu afeksi positif itu dengan cara kita harus berpikir, aku ingin mengejar ini, aku ingin mengejar itu. Contohnya kayak seperti ya contoh mahasiswa semester akhir. Seperti mahasiswa semester akhir, aku sendiri ya. Kalau ada tugas nih, kita kejar tuh tugasnya tuh. Jadi kita bersemangat untuk mengejar tugas, biar tugasnya cepat selesai. Kalau tugasnya sudah selesai, pasti tidak ada target apa-apa lagi kan, karena tugasnya sudah selesai. Nah, dari aku sendiri juga masih kurang untuk afeksi positif. Mungkin kadang-kadang kita punya semangat lebih untuk punya semangat lebih, ya antusias untuk beberapa saat. Kayak waktu kemarin tuh aku pengen belajar bahasa Jerman, bertahan 3 hari, 5 hari, habis itu selesai. Aku pengen belajar AutoCAD, kadang ada faktor luar yang mengganggu, jadi nggak terlalu fokus untuk satu hal. Jadi nggak, walaupun emang targetku bahasa Jerman, belajar AutoCAD, cuman dari konsep luarnya ada, misal ditelepon ibu, terus ditelepon temen, diajak main temen, kayak gitu kan, bisa jadi salah satu faktor yang bisa membuat kita lupa terhadap ide terhadap yang kita kejar dulu, yang target kita itu. Cuman lagi diusahakan untuk aku sendiri, walaupun aku juga belum bisa untuk mengontrol emosi dan suasana hati, tapi paling tidak kita mau belajar bagaimana cara mengontrolnya, dan pelan-pelan sama-sama kita coba untuk mengontrol emosi dan suasana hati. Yang pertama menurutku kita harus punya target capaian. Kalau kita mau ini, misal aku mau punya uang, banyak uang, aku harus kerja. Kayak contohnya waktu kemarin tuh, yang waktu motorku rusak, itu kan aku nggak punya uang. Terus pas dilalai pas puasa lebaran kan, aku kerja sampai jam 12 malam waktu itu, AC montang manting kayak kait orang. Cuman targetku itu tersampaikan gitu. Pasti kalau misal ada target, kita harus cari bagaimana mengambil target itu, bagaimana caranya, jalannya bagaimana. Pasti nanti di situ ada proses berpikir dan akan memberikan solusi atau apa namanya, pengambilan keputusan. Nanti itu bicaranya luas lagi nanti. Nanti untuk materi selanjutnya, yang pertama target, kemudian yang kedua pengambilan keputusan, dan yang ketiga bagaimana cara kita untuk dapat apa ya, untuk dapat memastikan kalau target kita yang kita lakukan selama ini benar. Kemudian efek negatifnya
gugup, stres, kecemasan, dan kedamaian pada ujung terendah. Kembali lagi, kalau soal stres, kecemasan, terus merasa diri dalam ujung terendah, itu sebenarnya salah. Soalnya kalau semuanya dihubungkan itu akan mengerucut ke satu, yaitu Tuhan. Kalau kamu terus berpikiran yang tidak-tidak, kamu otomatis akan berpikiran tentang aduh hidupku kok begini aja, teman-temanku udah pada nikah, udah pada sukses, kok hidupku begini aja, kok aku apes terus, kok aku tidak seperti teman-temanku dan lain-lain kan. Nah, itu balik lagi ke Tuhan dan ke target. Jadi semuanya itu harus benar-benar dipikirkan walaupun agak rumit ya. Saya sendiri juga, aku sendiri juga pribadi juga pasti ya berpikiran seperti itu. Soalnya pasti kita kan makhluk sosial, pasti berpikiran tentang segala sesuatu di luar kita. Tapi bagaimana kita mengontrolnya? Ya, seperti yang diajarkan, bukan diajarkan ya, kita belajar bersama. Aku juga masih belajar. Yang kita pelajari bersama-sama pada saat ini. Oke, next. Struktur suasana hati ini kan kayak tadi ada positif tinggi, negatif rendah, positif rendah, negatif tinggi, dan lain-lain. Emosi negatif mungkin menjadi suasana hati negatif. Seorang berpikiran misal tuh mengingat peristiwa tentang emosi negatif 5 kali lebih kuat daripada mengingat peristiwa yang positif. Nah, ini yang kayak waktu itu aku bilang bahwa apabila sesuatu terjadi dan itu tidak baik untuk kita, tidak menguntungkan untuk kita, posisi kita berada di bawah, kita selalu ingat itu. Tapi kita nggak pernah ingat ini. Nggak pernah kita mengingat sesuatu yang positif yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Makanya waktu itu aku bilang pentingnya untuk kita bersyukur. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau orang udah kayak gini? Sehingga orang akan mudah mengingat pengalaman negatif daripada pengalaman positif. Kalau sudah mengingat pengalaman negatif dan tidak mengingat pengalaman positif, maka saat tidak ada hal yang terjadi, kebanyakan individu mengalami suasana positif yang ringan. Nah, ini kalau sudah kayak gini, nanti kita terus-terusan akan merenungi hidup. Padahal kalau kita mau bergerak, pasti kita bisa menjadi lebih baik lagi. Gitu. Ini posisi offset, kompensasi positivitas. Pada masukan 0, saat tidak ada hal yang terjadi, kebanyakan individu mengalami suasana positif ringan. Nah, ini fungsinya sendiri apa sih? Kenapa ada emosi dan lain-lain? Manusia memang dirancang sedemikian sehingga itu punya emosi dan lagi-lagi nafsu. Nafsu mendorong emosi biar dia menjadi lebih tergebu-gebu. Begitu. Nah, ini untuk ininya lagi, orang berpragmatis setidaknya membuat keputusan berdasarkan emosi. Oh, ini enggak nih, aku kunci dari keputusan yang baik adalah dengan menggunakan pikiran dan perasaan. Emosi kita memberikan informasi penting mengenai bagaimana kita memahami dunia sekitar kita. Benar. Tapi ini enggak
kurang baik ya kalau misal kita pakai bawa perasaan. Intinya kita harus rasional. Soalnya ini kan ya tidak rasional, benar karena kita melibatkan perasaan. Jadi sesuatu yang dilibatkan oleh perasaan maka sudah tidak rasional. Apakah emosi membuat kita bersikap etis? Orang yang bersikap etis setidaknya membuat keputusan berdasarkan emosi. Salah. Yang benar apa, Vi? Yang benar kontrolnya ya, controlling lagi, biar kita bisa berpikir jernih. Soalnya kan kadang ketika kita sudah emosi, kita pikirannya itu benci, misal dalam suasana marah atau stres, itu mesti benci. Jadi controlling kita kembali agar bisa mengontrol emosi dan berpikir secara rasional. Jadi pikiran kita jernih. Oke, untuk yang kemudian sumber emosi dan suasana hati bisa jadi dari kepribadian, hari dalam seminggu, dan dalam waktu sehari, suasana, cuaca dan stres, aktivitas sosial, gender. Kembali lagi kan gender, terus usia. Problemnya apa nih di gender wanita usia 22 tahun. Di usia 23 tahun kan berbeda-beda tuh standar emosi dan suasana hatinya. Aktivitas sosial, apakah dia keluar rumah sehingga orang lain bisa membuat dia stres atau bagaimana, atau bisa jadi dari keluarga atau gimana. Kemudian tidur dan olahraga, pasti capek ya kalau olahraga capek, kemudian lalu tidur pasti juga capek, semuanya dilakukan capek, sehingga bisa mengakibatkan sumber emosi dan suasana hati. Kan tidur bisa juga sedih, mimpi buruk, sehingga cemas atau bagaimana. Emosi bekerja, situasi bekerja yang emosi demikian nggak terlalu penting. Nah, untuk selanjutnya nanti untuk materi sudah cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya nanti kita masuk ke kecerdasan emosional. Bagaimana kita mengatur emosi kita dan bagaimana kita memberi bagaimana kita mengambil keputusan, dan bagaimana cara kita untuk mendapat kecerdasan emosional yang baik. Mungkin di sini nanti ada ini yang lain-lain. Nanti kita belajar di materi kecerdasan emosional di minggu berikutnya. Kemudian untuk beberapa materi yang belum di-share itu aku masih baca lagi. Kalau ini kan ikutnya bisa kita belajar sama-sama, cuman untuk materi yang belum bisa dikuasai aku akan belajar lagi, sehingga nanti kita bisa mematangkan pertemuan kita jadi lebih baik lagi. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas adzan. Bonus.